Selamat sore teman-teman dari YBP. Perkenalkan saya Api dari Solar Kita. Saya ingin berterima kasih kepada Om Aryo yang sudah membantu memfasilitasi untuk ya saya di sini lebih ke ingin sharing tentang pasti kita semua juga menghadapi berbagai tantangan dengan keadaan saat ini. Jadi saya di sini mau sharing sedikit tentang pengalaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Solar Kita, pengalaman kami, dan kedepannya apa yang kami akan lakukan, dan harapannya sih dengan media ini dengan komunitas YBP mungkin kita bisa eksplor kerjasama lebih lanjut, terutama khususnya di bidang solar, renewable energy solar. Nah, Solar Kita ini sebenarnya apa sih? Solar Kita ini kami ini perusahaan penyedia solusi energi surya. Jadi kuncinya di sini solusi. Jadi kita bukan installer saja, tapi memang menyediakan solusi. Uh, awalnya berdiri Solar Kita memang ada idealismenya, dalam artian kita memang ingin meningkatkan efisiensi listrik, which is tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi lingkungan jadi lebih bersih dan lain-lain. Jadi memang awal mendirikan Solar Kita visinya ke situ. Kita sempat mau planning membuat pembangkit listrik yang besar gitu kan, kayak di Bali atau di Lombok dan lain-lain. Cuman dari sisi legalitas, dari sisi administrasi itu kayaknya berat. Terus jadi kita mulailah dari pembangkit listrik tenaga surya atap dulu yang untuk rumah dan komersial. Cuman waktu itu kita mikir rumah masih doable sih kami untuk mulai gitu, untuk sebagai stepping stone. Ya intinya kita ingin menjadi penyedia sistem solar panel atap yang terpercaya di Indonesia. Ini masalah utama kenapa kami membangun Solar Kita adalah di sini sebenarnya. Kita listrik di Indonesia itu masih menggunakan batu bara mayoritasnya. Jadi 1 kWh listrik itu di pembangkit listriknya itu memproduksi polusi hampir 1:1 CO2. Jadi 0,934 CO2. Jadi pembangkit listrik, jadi polusi udara di Jakarta, kalau saya ngelihatnya Jakarta, itu 20%-nya itu merupakan kontribusi langsung dari pembangkit listrik PLTU yang ada di sekitar Jakarta. Jadi bayangin polusinya direct dari situ, belum dari sisanya ya tentu dari mobil dan lain-lain ya, kendaraan dan pemakaian listrik. Jadi jadi kita kalau pakai listrik kita menyumbang CO2 ke udara, which is sementara kita tidak punya lahan pohon-pohon kurang banyak, jadi makanya asap itu efeknya domino efek, makin lama makin besar, pohon-pohon makin tidak bisa menyerap gitu sih. Tentu kami harus menawarkan solusi yang ada masalah ekonominya juga, yaitu di Indonesia harga listrik itu meningkat kurang lebih 10% per tahun, ya, tarif listrik. Memang di Indonesia itu tidak naik setiap tahun, tapi rata-rata kalau kita rata-ratain itu kurang lebih 10%. Kayak tahun ini harusnya udah naik, cuman gara-gara corona dimundurkan ke September. Mungkin September targetnya naik 20-30%. Jadi memang semakin tinggi harga listrik, orang semakin memikirkan alternatifnya apa. Jadi kayak kemarin PSBB aja, ini momentum yang sangat baik. Kemarin PSBB, harga tagihan listrik kan melonjak gitu. Kami banyak dikontak dari orang-orang bahkan selebriti juga mencari info dan kontak kami untuk pasang solar panel, tentang peluang biayanya seperti apa dan lain-lain. Jadi banyak orang udah mulai kerasa nih dengan adanya work from home, tagihan listrik naik, apalagi nanti ada kenaikan tarif lagi di kuartal ketiga 2020 ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Solar Kita sebenarnya kami ngurus semua dari hulu ke hilir. Jadi pada saat itu kalau ada yang menghubungi kami, biasanya mereka
ingin tanya kan, konsultasi. Jadi konsultasi untuk menyelaraskan, menyamakan persepsi. Karena mungkin si calon customer itu mikirnya, oh saya bisa 100% gratis, tidak perlu bayar PLN dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus kita samakan. Jadi edukasi ke calon customer. Kemudian kita kasih tahu estimasi biayanya sekian. Kalau memang dia berminat, kita survei lokasinya. Kemudian setelah oke, ternyata bangunannya bisa dipasang sesuai dengan kapasitas yang diinginkan dan juga strukturnya cukup kuat, kita pasang solar panelnya. Setelah solar panel dipasang, ini sedikit loncat sedikit bahwa tadi Om Aryo sudah mention bahwa sekarang ada beberapa hal yang berbeda tentang solar panel. Terutama dari pemerintah itu sudah ada regulasinya. Jadi yang tadinya masih gray area, orang mau invest mahal, terus tiba-tiba ntar dibilang ilegal, sekarang sudah ada peraturan menterinya bahwa perumahan residensial maupun komersial itu boleh menggunakan solar panel. Bahkan salah satu poin penting dalam peraturan menteri itu adalah kalau siang hari kita solar panel yang memproduksi listrik dan listriknya tidak dipakai oleh bangunan itu secara langsung, selama ini yang harus dilakukan adalah kita harus investasi baterai. Karena ya kan sayang kalau kita produksi terus listriknya tidak dipakai, hilang begitu aja. Tapi dengan adanya baterai disimpan. Nah sekarang baterai itu sebenarnya tidak dibutuhkan kalau untuk kota-kota besar yang PLN-nya cukup yang reliable ya. Karena kalau kita surplus, produksinya berlebih, sekarang kita bisa jual listrik itu ke PLN. Nah, cara menjualnya itu gimana? Itu sebenarnya itu hukum kekalahan listrik, bahwa listrik yang tidak pakai pasti akan kebuang ke grid, ke PLN gitu. Nah, kalau kita saat ini meteran di rumah itu pakainya meter satu arah, di mana kita hanya mencatat pembelian kita dari PLN. Tapi dengan adanya solar panel, itu ada kemungkinan listriknya berbalik arah kan, ke arah PLN, masuk ke grid. Dan dengan begitu, maka meterannya nanti diganti. Meteran rumah ataupun bangunan, itu akan diganti oleh pihak PLN dengan istilahnya meter ekspor-impor. Fungsinya mencatat listrik yang kita impor dan berapa yang kita ekspor. Jadi nanti di akhir bulan, tagihannya, itu akan, listrik yang kita ekspor akan mengurangi tagihan. Jadi pertama kalau kita pakai solar panel, otomatis sebagian dari beban listrik kita pakai solar panel, jadi tidak perlu, jadi mengurangi tagihan, mengurangi pemakaian kita dari PLN secara langsung, jadi mengurangi tagihan. Udah gitu kalau kita ada surplus produksi, kita jual ke PLN, akan diperhitungkan dalam tagihan juga sebagai kredit gitu. Kemudian dari solar kita, setelah customer sudah memasang solar panel, mereka bisa monitor menggunakan IoT kami yang tadi dari yang saya jelaskan di awal, idenya bahwa mereka bisa monitor semua produksi listriknya. Dan ini yang kenapa yang membedakan kami dengan perusahaan lain sejenis yang install adalah perusahaan lain itu saat ini mungkin sebagian besar tidak memiliki alat sendiri untuk monitoring. Jadi mereka ngikut dari alat monitoring dari inverternya, dari yang pada saat dia pasang solar panel. Artinya kalau dia pakai merek A, maka si customer harus download app dari aplikasi milik brand si A itu. Kemudian datanya otomatis dikirim ke server perusahaan si A itu, perusahaan si inverternya. Which is biasanya kalau buatan Cina berarti datanya dikirim ke Cina dan si customer melihat monitoring lewat app, lewat handphonenya gitu kan, misalnya, atau komputer. Nah, yang terjadi adalah kalau ada masalah dengan sistem, ini kan barang ditaruh di atap. Kalau terjadi masalah dengan sistem, biasanya setelah 1 bulan, 2 bulan, si customer udah nggak monitoring lagi. Produksi listriknya udah males monitoring setiap hari kan. Jadi kalau ada masalah itu nggak ketahuan, karena si installernya dia tidak punya akses ke datanya, gitu kan. Nah kalau kami mengembangkan alat monitoringnya sendiri, datanya itu dikirim ke server kami punya database di back end,
dan secara di platform kami monitoring. Jadi kalau ada anomali listriknya kok produksi selama beberapa hari di bawah rata-rata, di bawah rata-rata produksi listrik sistem solar system yang ada di sekitar lokasi itu, misalnya di Jakarta ya, di sekitar Jakarta berapa, kalau dia turunnya drop banget selama beberapa hari, kita yang justru akan follow up ke customer, ada apa gitu, apakah ada masalah, atau kalau datanya nggak muncul, datanya tidak terkirim ke kami, itu langsung kita follow up ada apa, kadang-kadang internetnya mati, atau nggak sengaja kecabut kabelnya atau apa, jadi kami bisa secara proaktif proaktif monitoring juga untuk si customer. Jadi itu adalah salah satu kelebihan kami. Kemudian jadi dari situ juga kita bisa cek setelah berapa bulan mungkin produksinya kok turun, mungkin kotor. Jadi kita kontak untuk Bapak Ibu, apakah kayaknya nih solar panelnya kotor, apakah mau kita maintenance untuk dibersihkan. Jadi memang ada value-nya juga di situ. Nah, ini ada beberapa portfolio kami. Ini contoh, kami memang saat ini masih di Jabodetabek. Ini di Lebak Bulus, perusahaan ini developernya Intiland gitu, di Serenia Hills, ini 6.000 watt. Ini di Cijantung, ini sangat besar, ini 14.000 watt untuk rumah, ini sangat besar gitu ya. Kemudian ini baru tahun lalu kita pasang di Katedral Jakarta. Ini si Romonya, dia memang ingin ya, ini juga peluang mungkin terutama yang punya akses ke keagamaan gitu ya. Selama ini mereka kalau ngomongin tentang lingkungan, tentang kebersihan bumi dan lain-lain, itu hanya membahas tentang sampah. Biasanya mentok ke situ. Nah, ini kebetulan Katedral Jakarta Romonya cukup forward thinking, dia mikirnya juga, oke, kalau saya pasang solar panel, berarti kan saya mengurangi karbon dioksida. Listrik yang saya pakai dari solar panel, berarti saya tidak pakai PLN, otomatis saya mengurangi CO2, otomatis saya berkontribusi terhadap mengurangi polusi udara di Jakarta di sini. Jadi kemudian dia mau pasang untuk gereja-gereja lain, romo-romo lain juga, dia bisa tunjukin ini contohnya tuh kami prakteknya nih gitu. Nah, di sini kemudian itu perkenalan. Nah, di sini saya mau sharing tentang solar kita. Journey kami ini masih baru. Tadi kan disebut bahwa kami mulai beroperasi sejak 2018. Jadi ini perusahaan baru. Tapi memang sebelum PSBB ini kami menurut saya lagi growth-nya sangat baik. Kami setiap quarter itu naik hampir 2 kali lipat setiap kuartal dari 2019. Itu naik 2 kali lipat sales-nya. Kemudian kami sudah mulai ekspansi keluar Jabodetabek, kami sudah ke Bandung, kami sudah install di Bandung, dan sudah ada beberapa potential installation di kota-kota besar seperti Jogja, Bali juga udah ada beberapa. Kami bahkan saya juga termasuk untuk udah survei ke Bali secara langsung ke beberapa potential location. Kemudian dari situ juga investor banyak yang berminat untuk invest di perusahaan solar kita gitu, untuk mengembangkan lagi dari sisi financing dan lain-lain. Kemudian PSBB terjadi, kita langsung wait and see ya. Seminggu ada apa nih? Tapi kita kan ngikutin regulasi, ngikutin peraturan pemerintah, jadi tidak beroperasi. Kami cukup kebingungan guys. Seminggu itu masih shock. Kemudian setelah itu sudah berjalan, kami mulai melihat sikon lah, sikon. Nah, yang kami temukan itu ini khusus di bidang renewable energy, khususnya di solar panel, pembangkit listrik tenaga surya. Itu tidak ada customer kami yang sudah planning untuk install, tidak ada yang cancel. Yang ada hanya masalah pending. Yang harusnya bulan Maret atau April pasang, mereka ya tunggu sampai PSBB selesai. Atau yang kami ada installation di Jogja rencana bulan September Oktober ini, karena ada rumah baru gitu, dia mau pasang,
itu tidak di cancel. Kami ada proyek di Kalimantan juga cukup besar, perusahaan kelapa sawit, dia mau pasang sudah ratusan ribu watt, itu tidak di cancel, cuman memang bos-bosnya sedang di rumah, jadi untuk koordinasi sulit. Jadi kita melihat sebenarnya kayaknya dari sisi industri solar ini cukup tahan terhadap corona ini gitu kan. Dan kami melihat dari sisi pemerintah target energi terbarukan ini masih on schedule, tidak ada yang dikurangin, tidak ada yang targetnya dikurangi, yaitu di sini kalau bisa dilihat penambahan target Kementerian ESDM adalah 2 giga sampai 2024. Jadi planningnya masih ongoing, jadi kami monitor sosmednya ESDM, kami monitor energi baru ini, terus kemudian kami juga lihat targetnya masih ongoing, bahwa potensial. Jadi ini sebenarnya data lama, bahwa 2018 akhir itu solar panel di Indonesia itu baru 2 megawatt untuk residensial. Dan targetnya 2021 itu 200 megawatt. Dan ini datanya masih valid. Jadi kami melihat dampaknya tidak terlalu negatif terhadap solar panel. Tapi memang terhadap renewable energy, tapi memang dari sisi kami harus reinvent lah, reimagine istilahnya. Jadi saya cukup ngefans sama gubernurnya New York ini, cara dia menangani COVID di sana waktu itu, sampai sekarang pun. Jadi dia intinya harus reimagine, kita harus reimagine industri kita masing-masing. Jadi jangan hanya kita mundur terus menunggu balik seperti keadaan sebelumnya, tapi memang kita harus, pasti ada dampaknya, cuman kita harus bisa beradaptasi terhadap dampak itu. Di sini saya juga mencari, waktu itu ya banyak waktu luang, jadi banyak baca-baca, nyari sumber-sumber bacaan gitu kan. Dan saya melihat bahwa ini ada beberapa industri yang katanya akan potensial untuk bertumbuh secara pesat setelah COVID ini berlalu gitu, lewat gitu kan. Dan di sini saya melihat sustainable living ini termasuk renewable energy masuk dalam sini. Jadi saya lihat sebenarnya memang potensialnya masih ada. Dan mungkin nanti mungkin dan terbukti bahwa setelah WFH ini nanti saya sharing sih bahwa memang sangat besar growth-nya malah. Tapi di situ kami mencoba, pasti sama lah kayak teman-teman, kita mencoba beradaptasi, saya dengan manajemen, meeting terus tiap hari bisa 2-3 dengan sales, dengan operation, dengan strategic, terus juga gimana meningkatkan moral tim, terutama tim installer gitu kan. Mereka nanya, kita bisa-bisa nggak install lagi gitu kan. Intinya kami mencoba untuk reimagine sales and marketing harus bagaimana sekarang, operations gimana, terus strategik kita untuk bertumbuh, perusahaan yang bertumbuh itu seperti apa. Jadi ini yang dilakukan oleh solar kita saat itu. Nah di sini saya sharing sedikit apa yang dilakukan. Itu apa yang kami lakukan adalah kami fokus, saat ini jualan mungkin tidak bisa optimal, tapi kita tentu masih bisa komunikasi. Jadi kita komunikasi dengan existing customer, kami komunikasi dengan leads, mengupdate aja berita-berita, terus tentang dan kami pun dengan sosmed, kami mulai pasang ads yang targeted gitu. Di sini kami sniper marketing yang tadinya mungkin kami bisa diem, leads-nya masuk gitu tanpa banyak effort. Sekarang kami harus tajam, kami beneran mencoba pasang Facebook Ads, dan itu semua kita tes dari sisi interest, dari sisi demografi, kami coba compare dengan data customer kami. Jadi kami banyak yang kita pelajarin selama 2-3 bulan ini gitu, kemarin. Kemudian kami layanannya yang tadinya kami dengan tenang bisa fokus di satu layanan,
kita langsung harus memikirkan layanan apa saja yang bisa kita berikan. Misalnya mungkin sesimpel tadi untuk alat monitoring. Mungkin selama ini solar kita hanya masang alat monitoring di customer solar kita, tetapi sekarang kami bisa pasang di customer perusahaan lain yang memang menggunakan solar panel dari installer lain gitu. Jadi nggak ada masalah, kami bisa ke customer-nya, kita bilang, dengan pakai alat monitoring kami, kelebihannya yang tadi saya sebut. Gitu. Intinya ya, datanya ada di Indonesia, satu perusahaan, individu ataupun perusahaan yang aware terhadap data security, pasti dia akan mikirin juga bahwa data dia dikirim ke luar negeri, ke China atau ke Jerman atau kemana yang which is itu kan data listrik lumayan penting gitu. Dan ada data kontaknya dia juga kan, data contact information gitu. Jadi yang aware terhadap data security dan ingin dibantu untuk monitoringnya secara proaktif, pakai alat monitoringnya solar kita aja. Jadi kita bisa jualan yang tadinya kita mikir sebagai tambahan, sekarang kita bisa tawarin. Dan karena kita tawarin ke misalnya customer yang tadinya bukan customer solar kita, sekarang mereka pakai monitoring, kita bisa masukin service bersihnya, jasa bersih atau jasa reparasi, atau bahkan menambah. Kalau yang tadinya pasang berapa, terus dia merasa, oh ini bagus, saya mau nambah. Ya tentu karena dia udah pakai alat monitoring solar kita, dia untuk ngecek websitenya, untuk ngecek datanya, dia ngeliat web solar kita, dia pada saat ini pasti dia akan kontak. Kalau saya tambah, biayanya berapa di solar kita gitu. Jadi memang kami mencoba expand servicesnya dan build trust. Terakhir, build trust itu kami lakukan dengan komunikasi ke calon customer yang mungkin belum leads, tapi kayak di sosmed kami selalu mungkin setiap minggu adalah satu hari di mana kita share SOP kita untuk installation gitu, bagaimana, ada disinfektan, semua dibersihkan, datang dengan masker dan lain-lain. Jadi ada yang kita harus komunikasi, bangun trust bahwa solar kita ini memang reliable gitu. Dan future itu maksudnya sekarang. Ini salah satu yang kami lakukan, yang saya lakukan ini di acara ini ya sebenarnya ini. Saya mau memperkenalkan strategi kami dan harapannya dengan harapan teman-teman di sini bisa bantu support gitu ya. Kita bisa kerjasama lah, kolaborasi. Jadi ini hasilnya sih. Jadi memang hasilnya pada saat baru PSBB itu kita ngedrop, terus tapi kita coba nggak panik. Ternyata targeting kami udah mulai, leads-nya mulai, sales-nya turun tapi manageable. Bahkan kami sempat yang penting buang inventory. Mungkin ada sebenarnya kompetitor tapi mereka butuh stok barang, kita jual aja barang ke mereka, jadi kayak main inventory. Terus secara revenue mungkin masih, untungnya revenue kami dropnya nggak parah banget, jadi memang ada penurunan, tapi dengan banyaknya penambahan revenue stream, jadi lumayan kebantu. Dan juga buat perusahaan menurut saya lebih sehat jadinya, risk management terhadap sebuah business unit jadi lebih berkurang kan, ketergantungan pada satu business unit, jadi bisa ada beberapa business unit. Kemudian di sini ternyata pada saat PSBB selesai seminggu, hampir 2 minggu lalu, itu tiba-tiba kami full, survei setiap hari full. Kami sudah ada beberapa installation, setiap minggu pasti ada lah installation, yaitu follow up semua benar-benar dari tim sales kami itu full, karena yaitu gara-gara work from home itu menjadi momentum bagi solar kita, bahwa orang jadi merasa orang yang tagihan listriknya 2 juta sebulan sekarang jadi 5 juta, 6 juta gitu kan, ini langsung kaget. Mereka juga mikir pasti itu nggak sustainable kalau mereka mau new normal tapi dengan biaya listrik begitu, itu jadi bebannya malah bertambah gitu kan. Jadi memang banyak yang concern terhadap itu, mencoba menghubungi kami, dan kayaknya kasus
kasus soal PLN, tagihan PLN naik itu ada di mana-mana sih, di media dan lain-lain. Jadi itu menjadi momentum yang baik buat renewable energy, industri renewable energy. Nah, di sini yang mau saya sharing sebenarnya opportunity. Jadi tadi saya bilang bahwa salah satu strategi solar kita dalam berekspansi sekarang adalah banyak kolaborasi. Jadi di sini saya pun udah sempat kontak Om Aryo untuk ada nggak yang bisa kita kolaborasikan, dan dari sisi solar kita juga mencoba mendefine dari jasa-jasa kita apakah ada yang bisa kita lakukan untuk ekspansi ke kota-kota. Jadi tadinya kami memang sudah ada planning ke Bali, ke Surabaya dan lain-lain. Kami kayaknya lebih enak kami bermitra dengan local partners gitu. Jadi di sini saya ada apa sih partner-partner yang kami sedang cari. Harapannya sih kalau dari YBP, grup YBP ada beberapa yang mungkin tertarik berminat untuk explore lebih lanjut. Jadi yang pertama nih referral partner. Referral partner ini sebenarnya seperti sales, tapi hanya mencarikan leads saja, jadi nggak perlu sampai closing. Pokoknya ada leads, lempar ke kami, nanti kami yang akan follow up. Solar kita yang akan follow up, tim sales kami akan follow up, mengedukasi si calon customer, konsultasi dan lain-lain. Jadi yang penting ada yang mau bantu mencari leads. Mungkin yang punya pekerjaan sebagai agen atau broker properti, ini kan masih nyambung-nyambung, jadi mungkin bisa dimanfaatkan juga kalau memang ada yang tertarik gitu ya. Kemudian kami juga membuka kerjasama operasi KSO. Jadi ini untuk sales. Jadi kalau ada leads, terus harus ada yang survei, harus ada yang follow up dan lain-lain. Ya bayangan kami kalau misalnya di Surabaya enaknya kan ada local partner yang memang bisa jalan untuk survei dan lain-lain di kota tersebut gitu ya, atau wilayah tersebut misalnya. Kemudian operasional di sini untuk instalasi. Ya ini tentu ini lebih make sense bahwa kami nggak mungkin kirim SDM dari Jakarta ke daerah setiap kali ada setiap kali ada installation. Padahal kami sudah ada beberapa customer yang udah siap untuk install, misalnya di Bali, di Jogja, di Bandung itu ada, dan di Tangerang. Mungkin Tangerang sih masih kami handle, cuman ya kota-kota besar Surabaya, Solo itu ada beberapa yang mulai rame lah pasarnya di sana, yang kami merasa akan bisa lebih cepat untuk ekspansi ke sana kalau memang ada kerjasama dengan local partners. Dan yang ketiga untuk service dan maintenance, untuk membersihkan. Ya tadi service sebenarnya enaknya adalah kami menggunakan platform itu solar kita. Jadi yang support di maintenance itu tinggal ngecek membersihkan kapan saatnya udah saatnya untuk membersihkan solar panel. Kalau ada masalah itu bisa dapat notifikasi dan lain-lain. Dan ini bahkan kami sebenarnya untuk membersihkan ini sudah ada juga di Surabaya. Jadi memang ada sebuah perusahaan yang dia punya beberapa cabang di Jakarta. Mereka memang sudah pakai panel surya, dan mereka di Jakarta kami bisa handle. Cuman begitu di Surabaya, saya kalau kita kirim orang ke sana naik mobil untuk bersihin, kan di sana dia satu lokasi 200.000 watt. Itu berapa ribu panel, itu kan berhari-hari saya kirim ke sana, mahal pasti. Jadi kalau ada yang dari daerah Surabaya mau ini, kita bisa dengan enak kerjasama gitu kan untuk bersihkan. Dan ini jadi recurring revenue stream, karena pasti pembersihan itu setiap 3-6 bulan sekali gitu, tergantung lokasinya apakah perlu bersih-bersih atau enggak gitu. Sangat perlu dibersihkan atau enggak. Ini cleaning service. Nah di sini syaratnya ada beberapa syarat. Kalau untuk referral partner, kami harapkan minimal 2 leads. Ada 2 leads baru setiap bulan ya. Menurut saya sih ini harusnya nggak sulit ya. Leads loh, bukan deal. Jadi ini ada leads,
ada calon customer setiap bulan lah, dua setiap bulan gitu. Di sini komersialnya adalah kami ada diskon mitra. Jadi memang misalnya ada solar panel, sistemnya harganya let's say 69 juta, ada salah satu paket kami 69 juta, di situ udah ada komisi diskon mitranya 8 juta. Jadi ada potensial komisinya 8 juta dari 69 juta. Seperti itu. Terus kalau yang referral partner ini kami open untuk semua lokasi sebenarnya, untuk semua kota. Kalau untuk kerjasama operasional, nah di sini jadi solar kita, semua tim solar kita, yang tim installer itu certified oleh Kementerian ESDM. Dari teknisi listriknya khusus punya sertifikasi khusus solar panel, installernya pun punya sertifikasi solar panel gitu dari kementerian. Nah, kami nggak mungkin meminta partner lokal untuk ikut sertifikasi ke kementerian karena itu mahal. Satu orang itu di atas 10 juta total hitungannya. Satu orang untuk dapat sertifikasi. Jadi kami mencoba, untuk KSO certified-nya oleh solar kita deh. Jadi cukup 2 atau 3 hari di Jakarta, atau kalau memang ada banyak orangnya, kami yang ke lokasi bisa juga untuk ngasih training cara install listrik solar panel yang benar seperti apa. Installernya pun tukangnya itu caranya gimana, dari sisi mengangkat solar panelnya itu kan berat dan juga ada caranya, semua ada caranya. Kami pun punya kantong khusus untuk ngangkatin, kami buat custom gitu. Jadi emang ada SOP-nya udah jelas, semua itu ada SOP-nya dari sisi operasional. Itu yang kita ingin sebenarnya harus di training lah kalau memang berminat untuk ikutan KSO. Nah di sini ada kalau KSO sekaligus punya info leads-nya dari si KSO, ya berarti berhak dapat komisi diskon mitra juga. Kemudian kami bagi hasil dari sisi keuntungan, dari sisi margin sales-nya, dan yang terakhir kami menawarkan eksklusivitas lokasi. Jadi misalnya udah ada yang di Surabaya, ya udah, misalnya ada yang megang Surabaya, satu perusahaan itu yang di Surabaya. Sebagai partner kami nggak nyari partner lagi di lokasi yang berdekatan gitu sih. Untuk service dan maintenance yang penting alatnya sesuai, yaitu sebenarnya alat seminimnya itu pel aja, pel fiber cloth gitu, itu udah cukup. Dengan air udah simple, bersihnya simple. Kami punya alat khusus yang memang pakai mesin, dia berputar gitu untuk nyikat, tapi itu menurut kami investasinya cukup mahal. Itu sekitar $2.000 kita beli untuk yang benar-benar level industrial. Cuman kalau untuk membersihkan sebenarnya cukup pel itu aja. Nah ini bagi hasil aja sih. Jadi solar kita tadi kan semua customer solar kita maupun customer orang lain kita tempelin alat monitoring. Kemudian kami yang akan ngasih schedule, kami yang akan follow up dengan calon customer bahwa ini saatnya membersihkan, apakah mau? Kalau iya, nanti kita kontak local partner di situ. Ini ada yang mau bersihkan, tolong atur jadwal. Selain itu, kami juga kerjasama dengan penyedia jasa online tukang lah, kayak misalnya Seek.me atau tukang bangunan. Bukan tukang bangunan. Ada website online gitu untuk jasa bersih-bersih, AC dan lain-lain. Kami juga ada kerjasama khusus untuk solar panel. Nah kalau ini saat ini kota-kotanya yang kami cari memang kota-kota besar. Kami tidak membatasi, cuman saat ini memang kami melihat potensi besarnya di sini, yaitu di Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Jogja, Bali. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya tadi kalau nggak salah ada yang dari Makassar atau dari mana melihat Kalimantan, kemarin juga ada yang kontak mau jadi partner di Kalimantan, di Pekanbaru, karena mereka bisa nawarin ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan lain-lain, kebun kelapa sawit. Ya silakan aja hubungi. Cuman saat ini memang kami melihat dari sisi solar kitanya, kami melihat
Ini sangat cepat. Kalau misalnya ada yang dari Surabaya saya mau dan memang memenuhi syarat, itu langsung bisa langsung jalan gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau kalau dari saya. Jadi kalau ada yang tertarik, kalau dari sini ada yang berminat, itu langsung aja ke bit.ly/mitra solar kita. Atau nanti mungkin nggak tahu nih kalau dari Om Mario apakah boleh di share di grup, mungkin kalau ada yang berminat jadi mitra, linknya nanti ditulis di grup misalnya atau di mana gitu. Pokoknya gampang sih diingat, bit.ly/mitra solar kita. Gitu. Nah, sekian sih sharing dari saya.